Namaku Bligong Yuda. Di awal tahun ini, mari kita kilas balik perjalanan seru Tirta Yatra ke Nusa Penida. Diawali dengan suasana hujan yang rajin menyambangi kami semenjak beberapa hari kemarin. Sesampainya di Pelabuhan Kusamba Klungkung, rasanya tenang banget melihat gerak ombak yang tenang di tengah gerimis manja pagi hari. Walaupun dingin, kami semua tetap excited untuk memulai perjalanan ini. Mari hangatkan dengan kopi dan tertawa lucu sebelum menaiki kapal laut. Ya, waktunya kita menuju ke kapal. Kita serahkan dulu tiketnya ke petugas. Jalan pelan-pelan. Awas licin semeton. Iya, misi menaiki kapal sudah terlaksana. Waktunya cus ke Pulau Nusa Penida. Perjalanan menghabiskan waktu kira-kira 30-45 menit. Nah, seru ya. Perjalanan di atas laut kini akan berlabuh di Pelabuhan Nusa Penida. Wow, keren banget pelabuhannya ya. Beda banget saat 12 tahun lalu saya ke sini. Sekarang, akses sudah lebih mudah dan tertata. Saatnya menaiki mobil modif khas Nusa Penida. Dulu sih namanya omprengan, kalau sekarang mungkin sudah berubah ya. Lupa nih saya nanyain namanya. Konsep mobil dimodif dengan tirai anti hujan dan tempat duduk yang nyaman. Setelah memastikan semua menaiki kendaraan yang disediakan, mari kita menuju destinasi pertama, Pura Segara Kidul. Perjalanan ke Pura Segara Kidul memakan waktu sekitar 30-an menit. Ada yang masih segar bugar nih penumpangnya. Ada yang udah teler nih. Manfaatin waktu aja kita dulu. Saat sampai di lokasi, hujan ternyata masih rajin saja nih. Jadinya kami mempersiapkan diri dengan jas hujan yang warna-warni. Masuk ke pintu dan perjalanan yang tidak terlupakan pun dimulai. Sekedar informasi ya, saya hanya diinformasikan kalau perjalanan ke Pura Segara Kidul itu agak terjal. Tapi ini, wah, super banget. Ini namanya perjalanan tidak terlupakan. Kemiringannya ada yang melebihi 45 derajat. Turun dalam kondisi hujan dengan jarak anak tangga yang cukup sempit. Perlahan saja semeton, alon-alon mantan. Yang penting nanti akan sampai kok ya. Mari kita nikmati setiap langkah ini. Semangat semeton yang lain membuat kita semua saling melihat dan menjaga. Turun berapa langkah, istirahat sebentar, lihat rombongan, dan menikmati pemandangan luar biasa ini. Keren! Pemandangan ini seperti yang muncul di website penyedia konten foto profesional ya. Memang tiada tandingannya. Air laut yang biru, tebing yang gagah menahan deburan ombak. Jadi semakin semangat nih untuk melanjutkan perjalanan. Lanjutkan! Setelah melewati sekian anak tangga dengan berhati-hati, kira-kira 45 menit kemudian kami sampai di tujuan, Pura Segara Kidul. Terlihat tempat pengelukatan dengan patung Kanjeng Ratu menghadap lautan lepas. Mari kita melukat dahulu, kemudian kita lanjutkan bersembahyang. Suasana ini membuat rasa lelah yang tadi berkumpul seakan menguap dalam kebahagiaan. Kami semua akhirnya berhasil sampai di tujuan pada perjalanan yang bahkan tidak kami bayangkan sebelumnya. Setelah memanjatkan doa dan meminta izin, kami pun kembali ke atas. Perjalanan ke atas terasa lebih cepat karena efek kapal yang telah membuat pikiran jadi familiar. Menaiki kendaraan, kami menuju ke destinasi berikutnya, yaitu ke Pura Puncak Mundi. Dari lautan menuju ke gunung, perjalanan darat terasa menyenangkan karena suasana hujan semakin berkurang dan menampilkan pemandangan yang magnificent. Semakin ke atas, rasa dingin semakin menusuk kulit. Tentu karena kini kami berada di area puncak, apalagi setelah melewati hujan yang awet. Kumpulan kabut menaungi areal pura dan membuat suasana semakin mistis. Permisi juga kita utarakan pada penghuni asli di sana. Sugeng nyelang margi. Diawali dengan mengambil tirta pingit di dalam hutan. Selanjutnya, kami bersembahyang di areal pura-pura yang ada.
ada Pura Dalam Kerangkeng, dan Pura Puncak Mundi. Setelah dari Pura Puncak Mundi, kami mempersiapkan diri menuju pura selanjutnya. Tidak lupa membekali diri dengan amunisi yang dinikmati sepanjang perjalanan yang indah. Nikmat banget. Lunch with the view. Wih, mantap ya. Sambil sesekali bersenda gurau bersama semeton yang lainnya. Tidak terasa kami kini setelah sampai di Pura Goa Giriputri. Pura ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Awalnya dimulai dengan perjalanan ke atas melalui anak tangga, selanjutnya kami bersembahyang dengan khusyuk. Lalu, kami memulai perjalanan ke dalam gua yang terasa magical. Kami bisa melihat berbagai pura di dalam goa yang tersusun rapi tanpa mengurangi nuansa yang membuat diri ini merinding. Struktur goa yang megah membawa kisah bagi orang suci yang mengabdikan hidupnya bermeditasi di dalam sini selama bertahun-tahun lamanya. Perlahan namun pasti, ke-6 pura dalam Goa Giriputri berhasil kami datangi untuk sembahyang dan melihat langit yang semakin merdu dengan cahaya matahari menuju peraduannya. Tujuan terakhir merupakan Pura Penataran Pet. Karena sudah sore, lagu yang diperdengarkan dalam mobil merupakan lagu penguat mental. Supaya kita tetap semangat pastinya. Uhuy, lanjut! Sampai di Pura Penataran Pet, kami berpisah dengan rombongan dan menuju ke tempat peristirahatan masing-masing. Setelah bebersih, kami menyusuri warung sekitar pura untuk mengisi jeda waktu makan malam. Kami menyambangi satu warung, memesan makanan dan menikmatinya dengan lahap. Nasi campur menjadi pilihan kami malam itu. Nasi campur yang ditawarkan terasa nikmat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Pastinya sudah sangat cukup untuk menjaga stamina sampai kami bersembahyang malam nanti. Di Wantilan Pura Penataran Pet sudah banyak pemedek yang mekemit untuk melaksanakan kewajiban sembahyangnya masing-masing. Kami pun juga melakukan hal yang sama. Start dari jam 11 malam, kami memulai rangkaian sembahyang yang dimulai dari Pura Segara ke pura-pura selanjutnya. Kadang menelusuri jalan lain untuk ke pura lainnya. Hingga sampai ke pura utama. Perlahan, hujan rintik kembali menyapa perjalanan kami selama hampir kira-kira 2 jam berkeliling di areal pura tersebut. Waktu menunjukkan jam 1 pagi, waktunya kami beristirahat. Tidak terasa, perjalanan kami telah menyapa pagi yang baru. Kini, kami telah siap untuk kembali ke Pulau Bali. Menuju Pelabuhan Nusa Penida, yang selalu membuat saya takjub. Kemudian, kami menaiki kapal, dan perjalanan balik terasa menyenangkan karena kami bisa menyaksikan perjalanan dengan minim suasana hujan. Kira-kira menghabiskan waktu sekitar 30 menitan, dan kami pun akhirnya sampai di Pelabuhan Kusamba dan bersiap kembali menuju rumah masing-masing. Terima kasih atas perjalanan Tirta Yatra luar biasanya di Pulau Nusa Penida. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik kapanpun dan dimanapun. Rahayu, rahayu, rahayu.